Baik anak-anak, Pak akan mulai pembelajaran ini. Om Swastiastu. Om Astu Nama Sudam. Om Siderastu Tadastu Swaha. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sebagai anak yang beragama Hindu sesuai dengan kepercayaan kita. Semoga Tuhan melimpahkan perlindungannya dan keselamatannya buat kita semua. Berdoa dimulai. Dan berdoa, Ci. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, dan Bapak banggakan. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik. Bagus. Karena sudah sehat, ingat selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, supaya terhindar dari COVID-19. Bapak harap anak-anak yang masih menghidupkan mic supaya dimatikan biar tidak ribut Bapak dengar ya. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak kasihi, absen sudah Bapak share melalui link Google Form lewat chat. Silahkan nanti kalian isi sehingga nanti ada rekaman kegiatan pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya materi yang Bapak akan berikan pada hari ini itu adalah padewasan. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian capai itu yaitu menjelaskan hakikat padewasan warga dalam kehidupan umat Hindu. Nah, indikator yang harus kalian peroleh, yang pertama, siswa mampu memaparkan pengertian dari padewasan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hakikat dan tujuan padewasan. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui model discovery learning, siswa memiliki pengetahuan tentang pengertian dari padewasan, menjelaskan hakikat padewasan, menyebutkan tujuan padewasan, menjelaskan cara-cara menentukan padewasan baik untuk upacara dan para petani, memaparkan manfaat padewasan dan akibat baik buruknya, mengklasifikasikan dampak positif dan negatif dari padewasan dengan benar. Nah, nanti penilaian yang Bapak akan berikan kepada kalian ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, tentu saja pengetahuan nilainya nanti kalian bisa peroleh melalui tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kalian, ulangan harian, ulangan umum, itu pengetahuan dari materi yang Bapak berikan. Selanjutnya ada nilai keterampilan dari komunikasi pada saat diskusi, pada saat presentasi, pada saat kalian menyampaikan hal tersebut. Nanti apakah keterampilan kalian berkomunikasi itu baik atau tidak. Selanjutnya dari penilaian sikap ada 2, spiritual. Apakah kalian sudah berdoa dengan khusyuk, mengucapkan salam pangenjali dengan baik, itu sikap. Sosialnya juga, nilai sosial, sikap sosialnya seperti kalian disiplin, bertanggung jawab, toleransi, bisa menghargai dan menghormati antar sesama dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran tentang padewasan, kalian bisa melihat gambar ini. Nah, kira-kira gambar ini tentang apa? Coba mungkin ada anak yang bisa menjelaskan tentang gambar tangan ini. Nanti Bapak akan memberikan nilai plus buat kalian yang berani berkomunikasi. Ayo. Salah satu. Tentang tangan ini, kalau dihubungkan dengan padewasan. Ya, silahkan Dinda. Dinda Wulan. Untuk menentukan buku pada padewasannya, Pak. Ya, boleh. Nah, boleh itu untuk menentukan buku padewasan menggunakan tangan. Ya, bagus. Untuk Dinda, boleh.
Yang lain mungkin bisa menjelaskan secara lebih detail tentang tangan yang Bapak tunjukkan ini? Saya, Pak. Ya, boleh. Siapa? Saya. Ya, silahkan. Untuk menentukan wewaran atau hari, yang berarti hari. Ya, boleh. Ada wewaran nanti di sana untuk menentukan. Boleh. Nah, baik anak-anak, bahwa tangan yang Bapak tunjukkan dalam gambar ini bisa kita tentukan dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, dan telunjuk. Maaf, kelingking. Nah, satu ini, ibu jari ini adalah menunjukkan Buddha Kliwon. Angka 2 ini menunjukkan tumpak. Angka 3 Buddha Cemeng. Angka 4 Anggara Kasih. Angka 5 itu Emang. Nah, maksudnya mungkin kalian bisa lihat tangan Bapak, ya. Nah, ini ibu jari. Nah, kalau dalam buku kita hitung sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbreg. Nah, gumbreg ini pasti Buddha Kliwon. Buddha Kliwon gumbreg. Buddha Kliwon sinte. Nah, jadi sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, warga-warga dan julungannya susah. Dungulan, Buddha Kliwon Dungulan itu apa? Galungan. Pasti itu adalah hari raya untuk umat Hindu yang jatuh di ibu jari, pasti Buddha Kliwon. Sedangkan yang nomor 2, telunjuk ini tumpak. Nah, kalau Bapak hitung dalam buku itu, kalau misalnya jatuh di telunjuk, pasti tumpak jatuhnya. Misalnya, sinte landep, tumpak landep pasti. Ukir, lantir, tolu, gumbreg, wariga. Nah, tumpak wariga itu apa? Menghormati tumbuhan ya. Nah, terus otonan tumbuhan. Terus warga dan juga sungsang, dungulan, kuningan juga. Langkir, berhasil, wujud, pak, lurut, dan seterusnya. Jadi, ingat nanti tangan ini, kalian bisa menentukan bagaimana padewasan pada saat kalian melaksanakan kegiatan upacara. Nah, mungkin itu sedikit, mungkin kalian bisa sebagai gambaran awal. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit tentang pengertian padewasan. Padewasan itu berasal dari kata dewasa, mendapat awalan pa dan akhiran an. Padewasan. Dewasa artinya hari pilihan, hari baik. Padewasan berarti ilmu tentang hari yang baik. Dewasa ayu artinya hari yang baik untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, kata divesa dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata dip, artinya sinar. Nah, kata dip lalu menjadi divesa yang berarti sorga, langit, hari. Nah, dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa kiranya kata divesa itu adalah mengalami puluhan pengucapan menjadi kata dewasa, yang berarti hari pilihan atau hari yang baik. Nah, jadi dewasa yang sering kita dengar dalam masyarakat itu adalah hari yang baik. Biasanya kalau kalian menikah nanti setelah tamat pasti mencari dewasa. Kalau kalian misalnya ada keluarga petani mau menanam padi, menanam sesuatu di sawah, pasti mencari dewasa. Tidak mungkin tidak mencari dewasa. Kalau tidak mencari dewasa, akan ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah pentingnya dalam keyakinan agama Hindu, keyakinan Hindu di Bali, pasti melaksanakan kegiatan yajna dalam kegiatan apapun itu mencari hari baik yang disebut dengan dewasa. Nah, selanjutnya, tadi dewasa. Nah, padewasan sama juga kaitannya dengan wariga. Dewasa boleh dibilang wariga juga boleh, sering disebut dalam kegiatan mencari hari yang baik. Nah, kalau diartikan, kata wariga dalam bahasa Bali memiliki hubungan genetik dengan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Dalam bahasa Sanskerta itu, dan dikenal sebuah kata wara yang artinya terbaik, berharga, terbaik di antara, lebih baik daripada. Kata wara dalam bahasa Sanskerta kemudian menjadi wara dalam bahasa Jawa kuno, yang berarti pilihan, harapan, anugerah, hadiah.
kemurahan hati, terpilih, berharga, bernilai terbaik, paling unggul di antara. Dalam bahasa Jawa kuno, dalam bahasa Jawa kuno juga dikenal kata wara memakai dirga, panjang, mempunyai arti waktu yang telah ditetapkan untuk sesuatu. Nah, padewasan dan warga itu memiliki hubungan, ya. Nah, istilahnya sama, ya, cuma katanya berbeda. Nah, selanjutnya hakikat dan tujuan padewasan. Nah, dewasa sebagai suatu kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas hidup umat Hindu bertujuan memberikan rambu-rambu, kemungkinan-kemungkinan, pengaruh baik buruk dari terhadap berbagai usaha manusia. Secara hakikat seperti yang dijelaskan pada maksud dan tujuan warga dan dewasa adalah, nah, satu, memberikan ukuran atau pedoman yang perlu dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan sesuatu pekerjaan berdasarkan ajaran agama Hindu dengan harapan bisa berhasil dengan baik. Nah, selanjutnya, dua, untuk memberikan penjelasan tentang berbagai kemungkinan akibat yang timbul akibat pemilihan hari yang dipilih, sehingga memberikan alternatif lain yang akan dipilih. Nah, selanjutnya yang terakhir, hakikat dan tujuan padewasan itu sebagai suplemen. Nah, biasanya kalau olahraga menggunakan suplemen, tetapi kalau di sini padewasan itu juga sebagai suplemen dalam mempelajari Weda dan agama Hindu, sehingga dalam menjalankan ajarannya bisa dilaksanakan secara tepat sesuai pengaruh waktu dan planet-planet yang berpengaruh pada waktu-waktu tertentu. Nah, perlu Bapak sampaikan bahwa padewasan itu bagian dari ilmu kitab Jyotisa, ilmu astronomi. Nah, dulu dalam menentukan padewasa, orang suci atau Brahmana menentukan hari baik itu dari langit, posisi-posisi bintang-bintang. Nah, Jyotisa itu ilmu yang mempelajari astronomi. Nah, kalau bintangnya seperti ini, berarti baik melaksanakan upacara ini. Nah, kalau misalnya bintang seperti ini, itu ada dijelaskan tidak baik melaksanakan upacara ini. Nah, namun di zaman sekarang untuk menentukan padewasan sudah bisa kita dengan mudah melihat dari kalender, ya. Di kalender itu banyak dijelaskan kalau bercocok tanam atau bertani, menikah, melakukan upacara dewayatnya, fitrayatnya, dan seterusnya bisa dilihat dari sana. Walaupun untuk memastikan kegiatan upacara itu berlangsung dengan baik, kadang masyarakat tetap juga nunas baos, artinya istilahnya artinya minta petunjuk dari orang suci atau pedana atau yang sudah medui jati. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak, cara-cara menentukan padewasan. Nah, ada 5 pokok yang harus dipahami dalam menentukan padewasan. Yang pertama disebut dengan wewaran. Kalian sudah sering mendengar kata waro. Waro itu hari baik, seperti tadi Bapak bilang warigo itu ya. Wewaran atau hari baik. Nah, itu perhitungan wewaran itu ada 10. Eko waro, dwi waro, sampai dengan dasa waro. Seperti Bapak sering mungkin kalian lihat, apa namanya? Eko wara ngarang luang, dwi wara mengepepet, tri wara pasah betang kajang, catur wara. Nah, coba Bapak tanyakan siapa yang hafal dengan wara? Ada yang hafal sampai berapa? Bapak tanyakan siapa yang mau. Misalnya dasawara, siapa yang hafal dasawara? Ini yang paling sulit. Ayo angkat tangan. Dasawara. Tidak dapat nilai plus loh, masa nggak mau nanti nilai plus keaktifan kalian, nilai keterampilan dalam berkomunikasi. Ya. Saya, Pak. Ya, boleh silakan. Siapa namanya? Ayudiah. Oh, Ayudiah ya, Ayudiah. Ya. Dasa wara ngaran pandita, pati, suka, duka, sri, manuh, manusa, raja, dewa, raksasa. Iya, bagus. Nah, walaupun sebenarnya Bapak masih belum hafal, Bapak masih lihat buku, tetapi sudah berani tampil, berani berbicara di depan umum, Bapak lihat sudah ada kemajuan ya, itu sudah bagus ya. Nah, pandita, pati, suka, duka,
Sri, Manu, Manusa, Raja, Dewa, Raksasa. Itu ada 10. Nah, coba kalau Bapak tanyakan yang lain, yang paling mudah ini, Sabta Wara. Ini sering, ada yang tidak tahu ini. Coba Bapak panggil namanya salah satu, mungkin siapa ya? Coba Karmila. Coba Karmila, Sabta Wara. Hari-hari dalam bahasa Bali kita itu apa? Tahu? Karmila? Ya, Dwi Pinka coba, Dwi Pinka. Karmila masih malu-malu dia. Dwi Pinka. Masih malu-malu. Coba Arisada masa nggak tahu Raditya Somo dan seterusnya? Coba Arisada. Saya, Pak. Ya, boleh. Ya, Mas Ayu. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya, aduh. Mas Ayu. Ya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa nih, Pak? Pak, saya. Ya, Saya, silakan. Pak. Siapa nih? Langsung saja, Mas Ayu. Ya, Saya Mas Ayu, Pak. Ya, silakan. Radite Soma Anggara Buddha Wraspati Sukra Saniskara. Saniscara. Tuh ya. Pak, tadi saya, Pak. Arisada lambat tadi sudah Mas Ayu, saya Pak, itu dia langsung. Iya. Ya. Nah, ya silakan mood lagi mood. Nah, begini anak-anak ya. Eka waro luang, Dwi waro mengepepet, Tri waro pasa weteng ngajeng, Catur waro, Sri labo jaya menalo, Panca waros, Umanis paing pon wagi klion, Asta waro tungle aryang urukung paniron was maulu dan seterusnya. Nah, silahkan nanti kalian pelajari itu. Ya, karena kalau kalian tidak menghafalkan itu, kalian tidak akan bisa menentukan pedewasan untuk menentukan wawaran. Nah, selanjutnya wuku. Wuku ini ada 30. Ini sudah dari SD, sudah hafal ya, Nak ya. Nah, jadi anak-anak harus tahu ini wuku ini. Ya. Ada yang tidak hafal dengan wuku? Kalau diam berarti semuanya hafal ya. Iya, Pak. Ya, coba Arisada sekarang hafal nggak wuku? Coba hitung wukunya. Cinta, Landap, ukir, kulantir, tulu, gumrek, itu wariga, warig apa ya? Warigadian Diluwangi, ya. Warigadian, Ya, tinggal Diluwangi, lagi belajar Tunsang, lagi. Ya, sudah. Gumulan, Sudah, Nak? Ya. Sudah, ya. Eh. Karena keterbatasan waktu ini supaya tidak terlalu lama, ya. Ada 30. Ya, Pak. Cinta, Landap, Ukir, Kelantir, Tolu, Gumrag, Wariga, Warigadian, Diluwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Lantir, Dangsio, Pujut, Pang, Kelurut, Merakih, Tambi, Medangkungan, Matal, Uyeng, Menayu, Perambakat, Balau, Ugu, Wayang, Kelau, Dukut, Watu Gunung. Ada 30. Ya. Nanti kalau Ya, kalian harus hafal itu, baru kalian nanti bisa menentukan hari raya. Misalnya Sinto ada hari raya habis gini Saraswati itu, Banyu Pinaru, ada Somoribo di sana, ada Pagarwasi dan seterusnya. Nah, terus Dungulan itu di hari raya Galungan, ya, dan seterusnya. Uku. Nah, Pananggal Pengelong sekarang. Nah, Pananggal Pengelong ini biasanya untuk menentukan hari di mana Pananggal itu hari-hari setelah film. Misalnya sekarang film. Besoknya pasti Pananggal 1, Pananggal 2, Pananggal 3, dan seterusnya sampai ada Pananggal 15. Pertemuan film dengan Purnama itu kan 15 hari, ya enggak? Nah, misalnya sekarang Purnama. Besoknya pasti Pengelong. Ya, hari-hari setelah Purnama itu Pengelong. Pananggal hari-hari setelah film. Nah, jadi misalnya 3 hari setelah Purnama apa namanya? Pengelong 3. Ya, ingat, hari-hari setelah Purnama atau bulan hidup itu Pengelong. Hari-hari setelah bulan mati atau tilam disebut Pananggal. Ya, misalnya 5 hari setelah tilam disebut Pananggal kelima. Nah, selanjutnya biasanya untuk menentukan tilam dan Purnama, biasanya sehari sebelum Purnama disebut dengan Purwani. Nah, misalnya sekarang, besoknya Purnama, hari ini itu disebut dengan Purwani. Nah, kalau misalnya tilam, besoknya, sekarang disebut dengan Purwaning. Nah, beda Ni dan Ning. Ya,
Purwani dan Purwaning. Purwani itu hari sebelum purnama. Purwaning hari sebelum film. Itu penanggal dan pengelong. Selanjutnya, saseh. Saseh itu berapa jumlahnya? Kalian tahu? Ada 12. Kasih kase, kasih karo, ketiga, keempat, kelima, keenam, kepitu, kaulu, kesanga, kebasa, jesta, kesada. Kesada, jesta. Ya. Nah, itu ada 12. Nah, hari-hari yang jatuh pada saseh itu misalnya Siwaratri. Nah, itu jatuh di Purwani film ke-7. Terus hari raya Nyepi jatuh pada penanggal saseh ke dasa. Kesanga. Kesanga itu rupuk ya, Tawur Agungnya. Kalau Nyepi itu ke dasa. Misalnya sekarang ngerupuk itu masih kesanga, besoknya itu udah ke dasa, ya bukan kesanga lagi itu Nyepi, ya. Itu anak-anak itu sasih. Nah, selanjutnya ada dauh. Nah, biasanya dauh ini kalau kita menentukan hari raya itu sulit ditentukan hari raya karena mungkin jarak yang begitu jauh, maka dauh bisa digunakan untuk menentukan hari baik. Dauh itu ditentukan satu hari, ya. Dari mulai jam 8 sampai jam 6 untuk panca dauh. Nah, untuk asa dauh dari jam 6 sampai jam setengah 8. Perhitungannya 1,5 jam, 1,5 jam. Kalau yang panca dauh, perhitungannya 1 jam, 1 jam. Itu anak-anak, ya. Nah, itu sudah jelas. Selanjutnya, nah, padewasan. Baik untuk upacara dan pertanian. Nah, agama Hindu, maaf, ulang. Agama Hindu tidak bisa dipisahkan dari budaya agraris pertanian. Demikian pula dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan antara upacara dan pertanian memiliki hubungan yang erat. Upacara sebagai bagian dari tri kerangka dasar agama Hindu, sedangkan sarana yang dipersembahkan dalam upacara adalah bersumber dari hasil pertanian. Nah, seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, Patram Puspam Palam Toyang Yome Bhakta Para Cayati, Para Ya Sati. Tat aham bhaktyu hitam anami pratya tatmana. Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berbakti suci. Nah, maknanya di sini bahwa selama kalian dengan ikhlas mengaturkan segala sesuatu, baik itu air, api, buah, daun, dan lain sebagainya, sepanjang itu kalian ikhlas, pasti diterima sama Tuhan. Kalau misalnya kalian besar upacara, tapi tidak ikhlas, tidak tulus, sama aja bohong, tidak akan diterima oleh Tuhan. Kadang, biasanya kalau melaksanakan upacara itu kan sering, wah, ngai canang, tonen, ngai kene, tonen, pis, lah, liu. Nah, itu kan biasanya kalian tidak ikhlas itu. Nah, dan tidak akan diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kalian dengan tulus ikhlas, sekecil apapun itu, canang akaning pun itu, kalau sudah tulus, pasti diterima sama Tuhan. Itu, ingat ya, makna dari kitab Bhagavad Gita yang tadi Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya, manfaat baik padewasan. Nah, satu, munculnya rasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi, dengan padewasan, kalian bisa menentukan atau munculnya rasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua, munculnya rasa keselarasan dengan alam. Yang ketiga, munculnya sifat kehati-hatian dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, itu manfaat dari padewasan. Jadi, kalau kalian menentukan padewasan, tentunya ada 3 yang menjadi manfaat seperti tadi Bapak sampaikan. Nah, terus yang keempat itu kegiatan yang akan dilakukan dapat tersusun dan terencana sesuai dengan hari baik. Selanjutnya, sebagai rambu-rambu kemungkinan pengaruh baik buruk hari terhadap berbagai usaha manusia. Nah, ini yang terakhir, melihat cocok atau tidak cocoknya perjodohan oleh karena pembawaan dari pengaruh kelahiran yang membawa sifat tertentu kepada seseorang. Nah, biasanya padewasan, biasanya
ada seseorang yang lahir di hari ini, ada orang yang lahir di hari ini, dijodohkan, bisa ditentukan pedewasannya. Cocok apa tidak, itu berjodoh atau tidak. Itu pedewasan yang lebih tinggi itu ilmunya. Lanjut. Nah, akibat buruk pedewasan. Nah, biasanya di samping ada manfaat baik, pasti juga ada akibat buruk. Kadangkala akibat buruk ini juga akan kita peroleh. Biasanya kalau akibat buruk, segala sesuatu kegiatan yang akan dilakukan tidak bisa segera diwujudkan karena harus menunggu hari baik. Misalnya kalian ngebet pingin sesuatu pelaksanaan upacara, tetapi belum ada hari baik. Nah, itulah akibat buruk. Nah, jadi kegiatan kalian itu tidak bisa dilakukan secepat mungkin, harus menunggu hari baik. Nah, selanjutnya munculnya rasa tidak percaya diri atau rasa ketakutan apabila melakukan sesuatu kegiatan tidak sesuai dengan dewasa. Ya, nah, biasanya kalau melaksanakan pedewasan tidak sesuai dengan pedewasan yang baik, tetapi dewasa buruk kalian lakukan, ada dampak yang tidak baik rasanya dalam hati. Nah, dan yang terakhir munculnya sikap-sikap yang ingin melawan kodrat alam seperti contoh saat musim hujan melaksanakan kegiatan karena kegiatan dipaksakan untuk dilaksanakan akhirnya menggunakan sinar laser untuk mengusir awan. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan kondisi alam. Nah, dampak positif dan negatif dari pedewasan dalam melakukan suatu kegiatan, memilih dan menentukan pedewasan memiliki dampak positif dan negatif bagi orang yang melaksanakan, termasuk juga berpengaruh pada kegiatan dan hasil yang diperoleh. Sehingga secara psikologis hal ini berdampak pada kehidupan manusia. Nah, yang pertama, dampak positif dari pedewasan adalah akan memunculkan keyakinan yang tinggi atau serada dalam melakukan suatu kegiatan. Sehingga dengan berlandaskan keyakinan niscaya suatu kegiatan yang dilakukan akan berhasil dengan baik. Nah, itu positifnya. Nah, kalau negatifnya dari pedewasan adalah adanya suatu beban psikologis atau rasa ketakutan apabila melakukan sesuatu kegiatan tidak sesuai dengan dewasanya, sehingga dalam melakukan suatu kegiatan akan muncul suatu keraguan-raguan. Jika demikian halnya, ya. Nah, jika demikian halnya akan berdampak pada hasil yang kurang baik. Nah, lanjut. Nah, tugas. Anak-anak, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dari materi. Nanti silahkan kalian menjawab tugas di Google Classroom yang sudah Bapak share tadi, ya. Itu ada 6 pertanyaan, silahkan dijawab. Bapak tunggu jawaban kalian nanti sampai siang, ya, sampai jam 12. Ini yang pertama ada jelas pengertian pedewasan, jelaskan pengertian wariga, jelaskan tujuan hakikat pedewasan dan seterusnya. Tidak perlu Bapak bacakan lagi, ya. Nah, itu tentang materi yang Bapak berikan. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan itu ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Silakan anak-anak. Kalau tidak ada yang tanyakan, nanti Bapak yang tanya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak ingin Mau nanya, Pak. bisa menyimpulkan. Ya, menyimpulkan dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, coba simpulkan. Ya, boleh beberapa detik apa yang kalian sudah ketahui dari apa yang Bapak sampaikan. Silahkan. Ya. Apa itu pedewasan dan apa saja bagian dari pedewasan itu? Mungkin ada ya? Siapa? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Pak, mau nanya. Gimana? Untuk PowerPoint-nya yang tadi itu bisa dikirim ulang di grup, Pak? Bisa. Nanti Bapak kirim di grup ya. Silahkan. Baik, Pak. Soalnya tadi internetnya ada gangguan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Dinda bisa menyimpulkan sedikit apa itu pedewasan. Apa pedewasan itu? Padewasan itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang baik buruknya hari Ya, bagus. Sudah itu sudah masuk. untuk melakukan yang suatu lain, kegiatan. tanyakan yang lain. Kalau untuk menentukan pedewasan itu bisa dilakukan dengan 5 langkah
apa saja itu? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Salah satunya waro. Terus yang lain apa lagi? Kira-kira. Ayo anak-anak. Saya Pak. Ya, boleh silakan. Waran, Lagi. wuku, Ya, penanggal panglong, ya. sasih, dan dauh. Iya, bagus. Ada 5 ya. Waran, wuku, penanggal pengelong, sase, dan tauh. Nah, sampai di sana dulu ya anak-anak. Karena ini keterbatasan waktu, Bapak tidak ingin nanti istilahnya kegiatan belajar ini akan terpotong oleh Zoom gratis yang kita lakukan. Nah, lebih banyak kita nanti belajarnya, diskusinya lewat Google Classroom. Ya, di sana sudah Bapak berikan pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, nanti Bapak akan beri nilai hasil pengetahuan kalian itu. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan Pak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin ajak kalian berfoto dulu. Ya, berfoto dulu ya. Silahkan buka dulu semua foto kalian. Silahkan, buka dulu. Buka dulu, silahkan. Sudah dibuka semuanya? Vidasari sama Eka. Itu Eka belum? Ya. Foto Eka belum? Sudah? Ya, baik. Pak foto dulu. Ya, sudah. Sudah, Bapak tunggu dulu, Bapak mau pindahkan dulu. Tunggu dulu nak ya. Bapak foto dulu, ulang ya, Bapak ulang foto ya. Jadi tidak gini dia, tidak jelas. Siapa saja yang hadir tadi ya? Ya. Ya. Terima kasih anak-anak. Tunggu dulu biar ada gini juga Bapak. Coba siapa ini? Tolong dimatikan Kadek Ulan gininya. Soundnya. Mute. Dek Ulan tolong di mute. Ya, biar Bapak kelihatan gininya. Bapak gambarnya. Ya, terus speaker. Tolong. Dek Ulan sudah di mute? Ya, sudah. Nah, sekarang Bapak juga mau gini, foto share. Yang tadi. Foto share-nya mana tadi ya? Ya. Share. Tunggu nak ya. Ya, terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Pak cukupkan sampai di sini. Akhir kata, Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.